Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, kita berjumpa kembali dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama fikih dasar. Kali ini tentang hal yang diharamkan kalau kita sedang haid atau wanita yang sedang haid haram melakukan 10 hal. Nah, atau bahasa fikihnya yahrumu bil haidi, haram melakukan 10 hal ketika orang sedang haid, ya haram, ya ini perlu diperhatikan bagi wanita-wanita yang sedang haid. Yang pertama, haram as-sholatu, haram melaksanakan sholat, orang haid tidak boleh sholat. Yang kedua, haram at-tawafu, haram tawaf, orang haid tidak boleh melaksanakan tawaf, tidak boleh. Yang ketiga adalah haram mashul mushaf, tidak boleh memegang mushaf dan hamluhu. Yang keempat, tidak boleh membawa mushaf. Orang yang sedang haid jangan sampai menyentuh mushaf atau membawa mushaf, haram hukumnya. Yang kelima, orang yang haid haram lubsul masjid, haram berdiam diri di masjid. Nah, ini hati-hati ya, orang yang sedang haid dilarang untuk berdiam diri masjid, karena orang yang haid itu dia sedang punya hadas besar, dia kotorannya besar ya. Malaikat tidak mau mendekati orang yang sedang haid. Makanya orang sedang haid itu orang yang kotor, tidak boleh masuk ke tempat yang suci, tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh berdiam diri di masjid. Lalu keenam, tidak boleh qiraatul Quran. Orang yang sedang haid juga haram hukumnya membaca Al-Quran. Tapi kalau dzikir masih boleh. Murojaah, niat untuk murojaah untuk hafizah biasanya diniatkan untuk berzikir ya, bukan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, diniati membaca Al-Quran, maka haram hukumnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia haram as-saumu, haram puasa ya. Orang haid haram puasa. Namun berbeda dengan sholat. Kalau sholat, haram sholat tapi dia tidak wajib mengqadha, tidak wajib mengqadha sholat. Tapi kalau puasa, dia haram melaksanakan puasa tetapi wajib mengqadha puasa. Kenapa? Karena sholat itu kalau diqadha itu akan kepayahan, akan kesusahan, karena setiap bulan haid berarti setiap bulan dia akan mengqadha sholatnya, itu akan kepayahan. Tapi kalau puasa, karena puasanya 1 tahun sekali yang wajib itu, maka dia wajib mengqadha tetap ya. Nah, jadi tidak terlalu berat ya. Menurut agama, wanita tidak akan keberatan mengqadha puasanya yang sebab ditinggalkan karena haid ya. Makanya puasa walaupun dia haram melaksanakan puasa, tapi dia tetap wajib mengqadha puasa. Yang selanjutnya haram at-tolaku, yang ke-8. Orang yang sedang haid haram ditalak ya. Jangan sampai seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid, haram hukumnya. Walaupun talaknya jadi, tapi hukumnya haram. Lalu yang ke-9 adalah murur. Ar-murur fil masjid ya. Lewat saja haram ya. Kalau tadi berdiam itu bertempat tinggal di masjid atau duduk di masjid berdiam haram. Kalau lewat ini haram, tapi haramnya lewat ini masih ada batasannya. Kalau lewatnya itu takut mengkotori, artinya kemungkinan darahnya bisa menetes ke masjid, maka kalau takut mengkotori haram. Tapi kalau seandainya lewatnya tidak takut mengkotori, maka itu tidak haram. Itu perbedaan lewat dan berdiam. Kalau berdiam ini sudah mutlak ya, baik mengkotori atau tidak dia haram. Tapi kalau hanya lewat saja, ada qoyidnya, ada pembagiannya. Kalau dia takut mengkotori masjid haram, kalau tidak takut maka tidak haram. Yang terakhir yang ke-10 adalah istimta.
atau dibuat senang-senang ya. Orang haid oleh suaminya dilarang untuk dibuat senang-senang. Di bawah pusar, di atas lutut itu tidak boleh buat main-main, dibuat senang-senang oleh suaminya tidak boleh. Orang yang haid haram dibuat senang-senang di bagian itu. Kalau di atas boleh, misalkan seperti payudaranya, terus di atasnya itu masih boleh dibuat senang-senang. Yang tidak boleh dibuat senang-senang adalah antara pusar dan lutut. Itu yang terakhir dari haram dilakukan ketika orang yang sedang haid. Mungkin itu dulu materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjut di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.